Oke, teman-teman, hari ini kita pertemuan yang ke-13. Insya Allah minggu depan itu pertemuan ke-14, materi terakhir, sambil bahas soal, ya. Pertemuan ke-15 kita akan ada kuis, ya. Jadi akan ada kuis soalnya sekitar 25 pilihan ganda, dan kalau ada hitungan silakan dicoret-coret gitu ya, karena itunya apa namanya, draftnya itu akan dikumpulkan juga. Jadi di pertemuan 15 kita ada kuis, dan pertemuan ke-16 kita UAS. UASnya soalnya nggak banyak-banyak saya kasih karena itu sudah disupport oleh tugas akhir nanti, ya. Jadi UAS itu nanti disupport oleh tugas akhir. Jadi soalnya nggak banyak, palingan satu atau dua aja kalian, ya. Satu dua, ya kalau banyak tiga, ya. Dan saya pecah aja soalnya, ya. Kalau saya jadikan kayak waktu UTS itu banyak banget, jadi itu kalau UTS memang saya skemakan memang seperti itu. Nah, hari ini adalah pertemuan dua terakhir kalau dari materinya seperti itu, ya. Bagian tahap pengitisaran pada perusahaan dagang. Nah, bagiannya apa? Ya, yaitu bagian laporan keuangan dan jurnal penutup. Nah, seperti yang saya informasikan kemarin, tugasnya ada ya, itu sampai hari apa ya kemarin itu? Sampai tanggal 21 ya? Iya ya, sampai tanggal 21 kan? Ya, Ya, sampai Bang. tanggal 21 tugasnya jangan lupa ya. Nah, hari ini kita terkait laporan keuangan dan jurnal penutup yang intinya tidak akan berbeda dengan perusahaan jasa. Prosesnya sama, langkah-langkahnya sama, perbedaannya hanya di jurnal umum, di buku besar pembantu utang piutang, dan juga yang minggu kemarin itu ada beberapa bagian yang berbeda. Itu aja. Selebihnya sama teman-teman ya, sama. Nah, ini adalah bentuk laporan laba rugi ya, bentuk laporan laba rugi yang bentuknya itu single step, langsung dia ya. Jadi semua pendapatan dan biaya-biaya yang ada dijumlahkan menjadi satu, teman-teman. Seperti biasa ada kepalanya ya, ada nama perusahaan ya, lalu ada nama laporannya apa, lalu ini laporan tahun berapa gitu ya. Yang pasti intinya 31 Desember terus, nggak mungkin 1 Desember ya. Lalu nanti di garis bawahi ya, prosedurnya seperti itu. Biasanya di garis bawahi. Lalu nanti di pendapatan itu ada penjualan bersih, pendapatan bunga ditambah gitu ya. Hasilnya itu menjadi total pendapatan. Lalu ada biaya, biaya itu terdiri dari harga pokok penjualan, biaya administrasi, biaya bunga, ya ditambahkan itu menjadi total biaya. Lalu total pendapatan dengan total biaya dikurang, dapatlah hasilnya laba atau rugi bersih. Jadi prosesnya sama ya. Kita cuman tambah kali ya, nambah kali aja doang. Tambah kali bagi juga nggak pernah saya lihat ya, tambah kali kurang ya, seperti itu. Ini paham ya untuk model dari single step. Paham ya? Nah, lanjut, ini adalah bentuk multiple step, bertahap. Nah, kalau multi step ini dia lebih panjang ya teman-teman ya. Kalau ini lebih simple dan ini lebih banyak ya. Tetapi biasanya yang banyak digunakan itu adalah bentuk multiple step ya, bertahap ini kebanyakan yang digunakan. Karena item-itemnya juga banyak dan bagian-bagiannya juga banyak. Nah, di sini dia mengelompokkan atau memisahkan antara pendapatan usaha, pendapatan berusaha, biaya usaha, dan beban di luar usaha. Ya, seperti itu. Nah, untuk kepalanya juga tetap sama, teman-teman. Nah, di sini dia bikin pendapatan dari penjualan, ya, di dalamnya ada retur. Ya, ada retur dan potongan penjualan, ada diskon penjualan itu ditambah. Itu nanti menjadi pengurang dari penjualan, ya, menjadi pengurang. Lalu dapatlah penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini harus dikurangi nih dengan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu menjadi pengurang dari penjualan bersih. Lalu dapatlah laba atau rugi kotor. Ini baru laba atau rugi kotor, ya.
Kalau istilah lain laba kotor itu apa teman-teman? Bruto ya. Bruto biasanya. Nah, itu. Lalu selanjutnya ada biaya operasi. Ya, biaya operasi ini terdiri dua. Ada biaya penjualan dan biaya administrasi. Kalau di sini kan di metode langsung dia cuma bikin seperti ini aja, lebih simpel dia ya. Harga pokok itu dia masuk ke biaya dia, gitu. Nah, kalau ini enggak, dia pisahin biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Biaya penjualan itu ada item-itemnya. Pertama itu ada biaya gaji bagian penjualan, biaya iklan, biaya perlengkapan toko. Nah, itu ditambahin. Lalu dikurang dengan biaya penyusutan perlengkapan, dapatlah total penjualan. Nah, untuk biaya administrasi itu terdiri dari biaya gaji, listrik, telepon, ya, perlengkapan, asuransi, penyusutan peralatan kantor, penyusutan gedung. Nah, itu administrasi. Pokoknya yang terkait dengan administrasi ya secara umum. Nah, setelah itu ya kita dapatkan semuanya, jumlah biaya-biaya itu ditambahkan itu menjadi pengurang dari laba kotor ya. Lalu dapatlah laba operasi, lalu dikurangi dengan pendapatan dan bunga dan biaya bunga. Dan terakhir dapatlah laba bersih. Sampai di sini paham? Teman-teman? Paham nggak? Prosedurnya sama dengan ini ya, dengan sebelumnya. Cuman ada tambahan beberapa bagian yang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas? Apa perbedaan umumnya setelah dilihat metode langsung dan metode bertahap? Teman-teman, suara saya jelas? Jelas, Pak Noran. Gimana? Emang jam berapa kemarin baliknya? Halo Hakim. Nah, Hakim. Iya, Pak. Nah, kamu kok masuknya telat terus sekarang ya? Ada masalah, Hakim? Hakim? Maaf, Pak. Gimana? Coba on cam dulu, dah. Lagi di kereta, Pak. Lagi kereta, tapi kok suara keretanya nggak kedengaran ya? Biasanya kalau lagi kereta tuh kedengaran. Iya, lagi di angkutan umum, Pak. Aduh, kereta pindah ke angkutan umum. Cepet ya ngilangnya gitu ya. Kamu ada masalah, Hakim? Kalau ada masalah cerita-cerita ke teman-temannya gitu kan. Jangan didiamin. Kalau didiamin ini ya jadi ini bumerang, jadi sakit kepala sendiri ya. Kalau ada masalah sampaikan gitu ya. Gitu ya. Oke, Iya, ada Pak. yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Jelas ya sampai di sini ya. Ya ada. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya penjelasan dari setiap item yang tadi. Di dalam apa namanya di perusahaan dagang itu kita mengenal penjualan bersih ya. Penjualan bersih itu apa ya? Jumlah yang dibebankan kepada pembeli karena penjualan barang dan jasa, baik secara kredit maupun tunai, dilaporkan sebagai penjualan bruto atau gross sales. Penjualan retur dan pengurangan harga serta potongan penjualan dilaporkan sebagai pengurang terhadap penjualan bruto. Hasil yang diperoleh adalah penjualan bersih. Nah, itu ya. Sementara laba bruto itu adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Disebut laba bruto atau gross profit. Atau istilah lainnya itu teman-teman margin kotor atau gross margin. Disebut bruto karena jumlah masih harus dikurangi dengan beban-beban. Jadi laba ini laba kotor tapi masih ada ya beban-beban atau biaya-biaya yang masih harus dikurangi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Beban usaha itu apa ya? Nah, seringkali beban usaha dikelompokkan menjadi beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Nih yang saya bilang tadi ya. Nih, biasanya ada yang gabungin aja gitu ya.
Padahal itu berbeda ya. Beban penjualan itu adalah semua beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan menjual dan memasarkan barang. Artinya yang terkait dengan masalah operasional kegiatan bisnis perusahaan, itulah yang disebut dengan beban penjualan. Seperti kita kita miliki perusahaan kuliner gitu ya. Tentu perusahaan kuliner kita itu perlu dipromosikan, perlu dijualkan, atau barang kita itu perlu dilakukan pengangkutan barang kalau perlu gitu. Nah, contohnya apa? Beban iklan dan promosi. Sementara kalau beban administrasi dan umum itu beban yang bersifat umum dalam perusahaan. Pokoknya sifatnya itu adalah untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Kalau nggak ada administrasi, nggak ada proses yang mengatur, itu nggak akan terjadi ya. Misalnya apa teman-teman ya? Misal teman-teman punya teman-teman bekerja di suatu perusahaan pabrik di Cikarang ya. Cikarang itu terkenal dengan ini kan kota industri ya nggak teman-teman? Ya kan? Nah, di Cikarang itu secara umum kita lihat ada biaya penjualan dan ada biaya promosi. Nah, ketika teman-teman menerima gaji, yang mengurusin itu siapa? Yang mengurusi itu adalah pegawai di bagian administrasi. Kalau nggak ada mereka, gaji teman-teman nggak cair. Nah, seperti itu. Bisa ya membedakan antara beban penjualan dan beban administrasi. Bisa ya? Bisa? Nah, saya mau minta tanya nih eh, ke Hasim ya. Hasim, coba ngulang apa sih perbedaan dari beban usaha penjualan dengan beban administrasi? Coba dari informasi yang kamu peroleh tadi ya, apa perbedaannya? Halo Hasim? Beban administrasi itu buat ini apa yang kayak gaji, terus biaya-biaya beban yang lain kayak air, telepon, seperti itu Pak. Enggak, maksud saya itu lebih kepada bukan contohnya. Menurut sepemahaman kamu ya, kadang-kadang kan orang pemahaman itu berbeda-beda ya. Menurut sepemahaman kamu, kalau mendengar kata beban penjualan dengan beban administrasi, bedanya apa? Asim baru bangun tidur ya? Iya Gimana? Pak, habis tadi ke kamar mandi dulu. Ayo. Enggak menurut kamu aja. Menurut kamu apa sih gitu ya? Enggak usah menurut saya deh. Coba di ini aja, di apa ya? Dilogikakan aja. Menurut kamu apa sih? Kalau apa Pak, beban penjualan nggak tahu Pak. Enggak tahu. Oke, ada yang bisa membantu teman-teman? Ayo, silakan. Pak. Oke, coba wis. Beban penjualan, jadi beban penjualan itu misalkan dibebankan kepada ini Pak, para orang-orang yang menjual barang gitu Pak. Terus di situ ada promosinya juga gitu Pak. Nah, sedangkan di beban administrasi itu yang tadi Bapak bilang gitu. Jadi apa ya, pegawai itu dia kerja. Nah, terus eh, pegawai itu dapat gaji ya dari pegawai para pegawai yang bekerja di situ dia dapat gaji ya dari apa namanya, dari bidang yang di administrasi gitu Pak. Oke, baik. Ada lagi teman-teman? Ayo, ada lagi? Ada lagi nggak? Ya, jadi apa yang disampaikan Wis itu kurang lebih ada benarnya, ada juga agak melencengnya gitu ya.
Jadi beban administrasi dan beban penjualan itu sebenarnya memang dimiliki oleh dilaksanakan oleh perusahaan kedua-duanya. Cuman posisinya itu beban penjualan itu lebih kepada operasional perusahaan ya, kegiatan-kegiatan operasional, sementara beban administrasi lebih kepada kegiatan umum secara umum aja ya. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, ada istilah yang disebut dengan laba usaha. Laba usaha itu selisih antara laba bruto dan beban usaha. Nah, itu disebut dengan income from operation atau laba operasi, operating income. Ya, laba usaha adalah laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan. Lalu ada istilah juga pendapatan lain-lain. Kalau pendapatan lain-lain ini, ya, pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan dan dikelompokkan ke dalam pendapatan lain-lain atau pendapatan non-usaha. Termasuk dalam kelompok ini adalah keuntungan dari penjualan aktiva tetap dan pendapatan sewa. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak contohnya? Dia punya perusahaan, tapi dia punya perusahaan, lalu perusahaan itu menghasilkan pendapatan. Tapi bukan itu pendapatannya, tapi dia memperoleh dari pendapatan lain, dari aktiva tetap dan pendapatan sewa. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Silakan. Ada yang bisa kasih contoh? Teman-teman? Saya, Pak. Coba Ilham gimana? Tapi kalau salah nggak apa-apa ya. Ya nggak ada masalah, saya kan ngelarang. Ya, menurut saya ada dua sih, Pak. Kalau dalam perusahaan itu kan ada pendapatan bunga sama pendapatan sewa sih, Pak. Iya, Iya. itu doang Pak yang saya ngerti, Pak. Iya, maksud saya tuh gimana caranya kok bisa dapat pendapatan bunga tuh gimana? Coba kamu ceritain. Kamu ilustrasikan kayak contoh-contoh kamu punya perusahaan ini gitu. Gimana? Tiba-tiba dia dapat pendapatan sewa tuh gimana? Gimana? Coba. Ya, kalau gimana ya? Saya kalau buat nalar kayak gitunya belum terlalu ngerti, Pak, karena udah lupa. Oke, yang kamu pahami tentang pendapatan sewa itu apa? Kalau pendapatan sewa lupa, Pak. Oke, siap. Oke, semangatnya itu yang perlu kita acungkan jempol ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Salah tapi semangat ya. Itu ya nggak apa-apa. Baik, ada lagi nggak teman-teman? Nggak apa-apa Ilham ya. Udah mencoba itu lebih baik daripada diem ya. Diam itu nggak jelas ya. Ayo, ada lagi nggak? Dia punya pendapatan, tapi dia punya pendapatan lain perusahaan ini. Itu diambilnya dari aktiva tetap dan pendapatan sewa. Ada yang tahu? Mungkin contohnya kayak seperti ini ya Pak. Boleh jawab Pak. Siapa ini? Ya misalkan nalarnya kayak bapak saya punya ruko. Terus disewain ke orang. Mungkin itu pendapatan sewa kayak gitu bukan Pak? Oke, baik. Ada beberapa cerita yang kepotong nih. Jadi yang diceritakan Tasya itu betul, tapi ada beberapa cerita yang belum lengkap. Ada yang lagi? Atau impas? Ada lagi nggak? Nih saya ceritain ya, Tasya ya, kita bilang aja Tasya ya. Tasya Maharani ini punya usaha apa dulu yang waktu pengantar bisnis dulu? Kamu jualan apa sih? Lupa saya. Pakaian ini ya? Apa? Thrifting. Thrifting apa? Pakaian bekas ya? Iya. Nah, Tasya dia punya usaha ya thrifting pakaian bekas. Thrifting pakaian bekas itu kan termasuk dalam perusahaan dagang ya. Tasya tiap bulan memperoleh pendapatan. Ya, pendapatannya jelas, pendapatan dari hasil penjualan pakaian ya. Tiap bulan dapat. Ya, dia si Tasya ini punya cabang, ada 5 ya, ada 5 cabang. Nah, tetapi selain pendapatan dari hasil penjualan pakaian itu, Tasya diam-diam dia punya usaha lain, bukan usaha lain. Dia membuat
kos-kosan, atau dia punya apa namanya? Dia punya gedung yang dijualkan, ya. Di sini kan aktiva tetap. Aktiva tetap itu kan contohnya properti, gedung gitu, tanah gitu ya. Tapi si Tasya ini dia punya kos-kosan. Kos-kosan itu dia sewakan, otomatis dia punya pendapatan lebih. Itu disebut dengan pendapatan sewa. Karena si Tasya menyewakan kos-kosannya. Itu bukan usaha pokok si Tasya, tapi usaha pokok si Tasya apa, teman-teman? Thrifting. Si thrifting pakaian tadi itu usaha pokok si Tasya, tapi dia punya pendapatan lain-lain, pendapatan tambahannya dari usaha kos-kosan tadi. Itu dia ya, diambil dari aktiva tetap dan pendapatan sewa. Artinya si Tasya ini dia berpikirnya ini ya, kalau saya bilang, saya ceritakan di mata kuliah perencanaan keuangan. Kalau perencanaan keuangan itu teman-teman belajar sama saya. Nah, di situ istilahnya orang yang bisa memanfaatkan peluang ya, kalau kita ambil dari istilahnya perencanaan keuangan ya. Istilahnya Tasya itu enggak ya udah saya punya usaha thrifting, ya udah saya duitnya dari situ aja, pendapatan dari situ aja. Tapi Tasya enggak. Tasya berpikir saya punya pendapatan lain, saya harus berkembang, saya harus buka bisnis lain. Nah, seperti itu. Nah, itu disebut dengan pendapatan lain-lain. Sampai di situ paham nggak? Paham. Jadi pola pikirnya kalau kita bawa ke jiwa-jiwa orang-orang apa istilahnya tuh? Jiwa-jiwa bisnis gitu ya. Orang-orang jiwa bisnis itu dia nggak memikirkan satu bisnis. Orang yang memiliki jiwa bisnis, dia memiliki 1000 akal untuk mengembangkan bisnis. Dari satu bisnis jadi 2 bisnis, dari 2 bisnis jadi 3 bisnis, jadi 5 bisnis. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen kaya, jangan jadi ASN gitu. Ada yang cita-cita jadi ASN nggak? Kadang-kadang kan kalau kata orang enak dong jadi ASN gitu ya, kerja santai. Kalau istilahnya orang ASN itu kerja santai, duit mengalir gitu ya, tetap. Gitu. Tapi percaya deh, pengusaha itu lebih cepat jadi kaya, tapi berdarah-darahnya lebih ngeri juga yang pengusaha ya. Ada yang Saya mau tanya Pak. Apa? Ini kan misalkan nih Pak, misalkan kalau investor gitu Pak ya. Nah, kita kan kalau investor kan harus ngasih misalkan 50 juta untuk perusahaan tersebut ya. Nah, dalam 50 juta itu saya dapat pendapatannya itu dari perusahaan itu, income-nya itu 10% Pak. Dan itu baru dari satu cabangnya. Dan dia itu katanya mau buka 5 cabang. Nah, dalam 5 cabang itu saya tiap cabang itu dapat 50%, Pak. Nah, itu masuknya ke mana tuh, Pak? Masuknya apanya ini? Masuk mata kuliahnya? Iya. Kalau mata kuliahnya mah itu masuk manajemen keuangan itu. Bukan di akuntansi. Itu masuknya ke dalam mata kuliah manajemen keuangan itu ya. Manajemen keuangan. Tapi kalau untuk di pengantar akuntansi nggak masuk deh. Yang kamu tanyakan ini prosedurnya atau apanya ini mata kuliahnya? Prosedurnya sih, Pak. Hah? Prosedurnya, maksudnya itu kan. Oh, ya kalau prosedurnya kita nanti akan belajar di manajemen keuangan, ya. Soalnya kalau saya jelasin di situ melenceng, nggak cocok ke sini gitu. Nah gitu. Walaupun saya orang keuangan ya, saya orang keuangan. Itu sebenarnya basic ke saya. Saya nggak tahu manajemen keuangan itu nanti teman-teman belajar sama saya atau sama Pak Agung. Setahu saya Pak Agung yang ngajarin. Pak Agung tahu kan? Tahu, Pak. Udah belajar sama Pak Agung? Belum, Pak. Nah, Pak Agung Wadek 2 ya? Wakil Dekan 2 ya? Nah, itu katanya sama Pak Agung. Tapi nggak tahu. Kalau saya sih memang basicnya di manajemen keuangan. Ya, manajemen keuangan. Tapi nggak tahu ya. Tapi intinya, yang apa Ilham tanyakan itu bagaimana cara penghitungan pembagian hasil usaha ketika ada investor masuk gitu. Itu ilmunya semuanya di manajemen keuangan Ilham. Ya. Jadi Ilham bersabar dulu ya. Ya, pertanyaan itu ditunda dulu ya. Jadi yang Ilham tanyakan terkait pengantar akuntansi dulu ya.
Oke, Ilham, Steve? Ya, makasih Pak. Ya. Oke, teman-teman, yang saya jelaskan tadi paham ya? Jelas ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ada istilahnya beban lain-lain ya. Beban lain-lain ini beban yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dan pasti dengan kegiatan utama perusahaan atau perdagangan. Dikelompokkan ke dalam beban-beban lain atau beban non usaha. Nah, beban lain-lain ini biasanya teman-teman bukan bagian utama perusahaan. Jadi dia itu beban tambahan aja gitu ya. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Ya. Lalu ada istilahnya laba bersih. Laba bersih itu angka terakhir dari laporan laba rugi ya. Jumlah ini merupakan tagihan kenaikan bersih terhadap modal. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir laba rugi adalah laba bersih ya. Lalu ada harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini adalah kegiatan perusahaan dagang menjual barang-barang yang sebelumnya dibeli. Nilai perusahaan yang diterima dicatat sebagai penjualan, sedangkan nilai beli yang dikeluarkan barang jual dicatat sebagai harga pokok penjualan. Jadi perbedaan utama teman-teman, perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu ini harga pokok penjualan. Di perusahaan jasa itu dia nggak akan ada tuh yang namanya harga pokok penjualan, nggak akan ada. Ini rumusnya, sepertinya rumus ini sepertinya udah pernah saya berikan dulu ya. Ingat, ini ketika materi apa ini? Saya ingat banget nih. Mata kuliah apa teman-teman? Pengantar bisnis, tapi di bagian keuangan ya. Nah, ini rumusnya nih ya. Besok waktu kuis misalnya ada pertanyaan, hitunglah harga pokok penjualan jika harganya sekian, pembelian bersih sekian. Nah, hitunglah harga pokok. Ini rumusnya nih. Ini catat nih, penting nih. Nih ya. Persediaan barang dagang awal pada periode ditambah pembelian bersih selama periode sama dengan persediaan tersedia dijual dikurang persediaan barang dagang pada akhir periode. Dapatlah harga pokok penjualan. Ya. Nih. Nih, coba hitung. Coba hitung dulu. Coba hitung dulu dengan menggunakan rumus ini. Ayo, siapa duluan? Ini rumusnya. Nah, ini hitungannya. Contohnya, coba. Mudah kan nih? Tuh. Ayo, saya tunggu 2 menit. Ayo, siapa duluan? Coba Pak, saya Pak. Berapa? 700.000 Pak. 700.000. Oke. Kedua siapa? Ayo. Saya juga 700.000 Pak. Oke, ada lagi? Hasilnya yang jawabannya berbeda? Ada yang jawab berbeda nggak? Coba. Ayo. Ada lagi teman-teman?
Ada yang jawaban berbeda nggak? Wis, kamu berapa, Wis? Wis Pak, langsung lupa ini hilang. laptop saya nge-lag ini, Pak. Nge-lag. Nah, bintang. Nah, bintang kecil di langit yang biru. Bintang. Kamu berapa, Bintang? Iya, Pak. Kamu dapat berapa? 700.000, Pak. Ada yang hasil berbeda nggak, teman-teman? Nggak ada ya. Kita cek. Ya, berapa Agis berapa? 700 juta ya, Pak? Kalau tadi 700.000 ya katanya ya. Nah, Iya. 700.000, 700 juta itu beda banget ya. Yang tadi 700.000 itu udah pasti ya, fix ya. Ada lagi nggak? Ini satu 700.000, satu lagi 700 juta. Gimana yang benar ini? 2 Ada juta lagi? 600, Pak. Hah? 2 juta 600. Berapa? 2 juta 600. 2 juta 600. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia jawabannya ya. Tuh. Harga pembelian HPP sama dengan pembelian bersih tambah persebaran dagang kurang persediaan ya. Jadi 800 ditambah 500 dikurang 300 dapatlah HPP-nya 1 miliar gitu teman-teman. Dimana kedatangnya itu yang 700.000, 700 juta sama berapa sih Ilham tadi? Berapa tadi Ilham? 2.600.000, Pak. Nah, itu dapatnya dari mana tuh? Nah, kayak gini tinggal ditambah-tambahin aja rumusnya. Pembelian bersih tambah persediaan barang dagang dikurang persediaan akhir. Kayak gitu doang. Salahnya di mana nih? Ayo, coba cek lagi salahnya di mana. Paham ya sampai di sini ya? Coba dicek lagi salahnya di mana. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan laporan neraca ya. Laporan neraca itu formatnya ya seperti ini ya teman-teman ya. Ada single step, ada multiple step, tapi yang lumrahnya ya seperti ini gitu ya. Kiri kanan gitu ya. Sebelah kiri aktiva, sebelah kanan pasiva ya. Nah, di sini kita dapat lihat ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, itu ditambahin satu-satu tuh. Ditambahin aktiva lancar, ditambahin aktiva tetap. Nah, jumlah aktiva itu adalah ya jumlah penambahan dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Sementara kalau kewajiban ya di pasiva itu terdiri dari kewajiban modal ya. Itu kewajiban, semua kewajiban-kewajiban hutang atau liabilitas itu ditambahin. Nah, semua yang terkait dengan modal ditambahin. Nah, jumlah dari pasiva itu terdiri dari kewajiban, kalau ada pinjaman ditambahkan, kalau ada modal ditambahkan. Nah, jadi pastikan ketika kita membuat laporan neraca itu antara posisi aktiva dengan posisi pasiva harus balance. Kalau nggak balance arti hitungannya ada yang salah, ya. Nah, ini penjelasannya ya. Laporan neraca dalam perusahaan dagang tidak terlalu berbeda dengan perusahaan jasa. Perbedaan kontras hanya saja lebih banyak aktiva dan kewajiban yang harus dilaporkan. Aktiva lancar itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari kas, surat-surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, pembayaran di muka, investasi jangka panjang. Sementara aktiva tetap itu terdiri dari apa? Terdiri dari tanah, gedung, peralatan, akumulasi penyusutan. Kewajiban lancar itu apa? Ya, terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang gaji dan sebagainya. Kewajiban jangka panjang ini sebenarnya udah kita pelajari juga. Dan terakhir adalah modal. Ya. Nah, ini adalah bentuk dari laporan perubahan modal. Ya, laporan perubahan modal lebih simple. Tentu ada kepalanya, lalu dimasuki modal awalnya berapa, ya, lalu laba bersih tambah prive itu ditambah, ya, laba bersih itu jadi pengurang dari prive, ya, dapatlah penambahan modal, dan terakhir adalah modal akhir. Modal akhir inilah yang nantinya akan digunakan pada tahun selanjutnya, ya, pada tanggal 1 Januari 2006 gitu teman-teman.
ya. Nah, ini kita lihat ada contoh ya. Contoh di pertemuan 12. Di pertemuan 12 kemarin itu kan contohnya perusahaan dagang mutiara ya. Ya kan? Nah, ini kelanjutannya teman-teman ya. Dari contoh kemarin itu kita buat ya laporan neraca. Ya, kita buat laporan neraca. Jadi teman-teman ketika mengerjakan ini, teman-teman lihat dulu yang pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini dia. Kita bikin ya aktiva pasifanya. Nah, ternyata jumlahnya balance ya. Balance ya antara aktiva dan pasifa. Ini tinggal dimasukin aja ya. Aktivanya berapa, pasifanya berapa. Tinggal masukin ya, dapatlah 123.400 ya. Lalu ini laba rugi dari perusahaan dagang mutiara ya. Ini laba ruginya ya, dimasukin penjualannya berapa, harga pokok penjualannya juga dimasukin ya. Lalu dibikin laba penjualan kotornya ya. Biaya-biaya yang dimasukin, dapatlah laba bersihnya 26.000. 26.000 inilah yang nantinya menjadi apa teman-teman, dimasukkan ke laporan laba bersih ini nanti ya, dimasukkan kemana? 26.000 ini dimasukkan kemana, Tasya? Dimasukin kemana? Nggak apa-apa, tadi saya nggak merhatiin. Jadi kan ini kan kita udah cari nih, laporan neraca udah kita buat. Lalu kita buat laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini kan ada laba, ternyata dia laba. Labanya tuh 66.000. Laba 26.000 ini nanti masuk angkanya kemana? Ke laporan apa? Yang belum kita buat laporan apa? Laporan neraca. Kenapa laporan neraca lagi? Laporan neraca kan udah kita buat. Ayo fokus, fokus. Ini Tasya ngantuk ya? Atau masih belum sadar saya lagi di mana sekarang? Gitu. Saya masih di langit-langit yang indah gitu ya? Atau saya lagi masih terbuai dengan lagu-lagu gitu kan? Perubahan modal, Pak. Nah, perubahan modal ya. Ini laba bersih 26.000 ini masuknya ke laporan perubahan modal. Nah, masuklah ya di sini. Jadi laba 31 Desember 2022 26.000 ya kan? Nah, lalu modalnya berapa? Nah, modal ini merujuk kepada modal awal. Nah, lihat lagi tuh soal di pertemuan 12 ya, ada 83.000. Lalu ditambahin, lalu dikurang dengan prive, dapatlah modal mutiara 31 Desember 2002 94.000. Nah, saya mau nanya nih. Saya mau nanya ke Salman. Salman mana Salman? Salman. Halo Salman. Nah, Ya, Pak. Salman. Oke, Salman ya, ini kita kan udah dapat ya Salman ya, modal mutiara 31 Desember 2022 94.000. Lalu di tanggal 1 Desember 2023 jadi modalnya berapa Salman? 1 Januari 2023 jadi modalnya berapa? 1 Januari 2023 94.000 ya, Pak? Berapa? 94.000. 24.000 datangnya dari mana? 94.000. Oh, 94.000. Oke. Baik, saya tanya lagi nih ke Frami Laila. Pertanyaan yang sama. Jadi modal tanggal 1 Januari 2023 berapa, Frami Laila? Berapa? 94.000. Ya, 94.000 ya. Jadi, ketika teman-teman ditanya ya, kalau ada pertanyaan pilihan ganda, berapa modal tanggal 1 Januari? Ya, itu merujuk kepada tanggal 31 Desember dari laporan perubahan modal yang sudah dihitung. Jadi besarnya adalah 94.000 ya. Jadi modal 31 Desember itu menjadi modal awal di
tanggal 1 Januari 2023. Paham teman-teman? Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Oke. Selanjutnya, tunggu loh, sebelum kita masuk ke jurnal penutup, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan, tanyakanlah dulu ya. Tanyakan. Ayo, tanyakanlah. Silakan bertanya teman-teman. Oh, Pak Julmi Belum datang kan? Oke, siap. Ada suara tadi, makanya. Ayo silakan tanyakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada nih. Biasanya kalian kalian sudah ada yang tatap muka? Sudah Pak, sudah. Udah ada? Sudah. Oh, mata kuliah apa? PRD Pak, PR hadis. Oh, hadis memang harus tatap muka ya? Hadis memang harus tatap muka ya? Iya Pak, karena ada hafalan. Oh, itu mata kuliah apa namanya? Mata kuliah apa? Ayat dan hadis. Ayat dan hadis. Ayat dan hadis berapa SKS? 2 ya? 2 Pak. Di dalamnya belajar tentang apa itu? Kan dia 3 SKS, Pak. Oh, 3 SKS. Di dalamnya tentang apa itu? Kemarin baru belajar riba Pak, hadis riba. Jadi disuruh hafal gitu hadisnya? Iya, sama ayat juga. Oh, nanti dipanggil satu-satu gitu? Iya, hafalan. Oh, gitu. Setiap hari Sabtu ya? Saya lihat status siapa itu ya? Status Islam, Ilham ya? Setiap hari Sabtu? Iya Pak. Itu kalau yang dosen lain udah ada tatap muka belum? Belum ada Pak. Ada informasi nggak semester depan gimana katanya? Baru ada informasi semester 3 itu nanti kita ada offline Pak. Full offline. Oh, katanya full offline? Iya Pak. Kata siapa? Kata Bu Elin Pak. Oh gitu. Kondisi Jakarta gimana sih sekarang? Saya kan soalnya nggak tahu nih ya. Saya kadang berpindah-pindah ya, nomaden saya. Gimana sih kondisi Jakarta sekarang? Aman? COVID-nya? Aman Pak, tapi kan kemarin itu 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu gitu COVID di sini tuh naik jadi 1000 Pak. Kamu dapat infonya dari mana? Dari sosial media Pak. Oh, sosial media. Tapi kondisi Jakartanya gimana? Biasa aja nggak? Alhamdulillah sih Pak, biasa aja. Biasa aja. Oke deh ya. Artinya kalau semester depan kalian semester 3, arti kalian ketemu sama saya lagi ya. Analisis keuangan bank syariah ya. Hitungan lagi ya. Hitungan lagi. Kayaknya sama saya ya, sepertinya. Ke Bapak Oke, Pak teman-teman. rindu Pak. Apa? Kenapa? Kami saya Pak. Apa? Suara siapa ini? Suara siapa nih? Kenapa? Kami sayang Bapak. Masya Allah. Iya, iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Ini Hakim ada masalah apa sih? Kok geli saya dengar jadi. Oke, teman-teman ya, itu sedikit intermezzo. Kenapa? Kalau penjilat emang kayak gitu Diam, Pak. diam. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, teman-teman, selanjutnya itu ada jurnal penutup ya. Jurnal penutup. Ini bagian terakhir ya. Jurnal penutup ini sebenarnya sama ya dengan perusahaan jasa, di mana saldo akhir akun-akun ini bersifat sementara atau disebut dengan akun nominal, dan akun ini dipindahkan ke akun-akun tetap yang disebut dengan akun real.
Ya, dengan demikian akun sementara tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data periode berikutnya. Terakhir, pemindahan ini dapat dilakukan melalui satu seri ayat jurnal yang disebut dengan jurnal penutup. Ya, bentuknya sebenarnya sama teman-teman ya. Nah, ini ada 4 tahap jurnal penutup. Pertama itu dimulai dari namanya jurnal penutup pendapatan. Lalu ada jurnal penutup beban, ada jurnal penutup ikhtisar laba rugi, dan terakhir ada jurnal penutup dividen. Nah, ini apa ya? Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah jurnal penutup untuk pendapatan ya. Jadi kalau ada pendapatan teman-teman ya, itu harus ditutup. Ya. Tahap pertama jurnal penutup ini adalah kita memindahkan saldo semua akun pendapatan ke sebuah akun yang disebut ikhtisar laba rugi. Ayat jurnal penutupnya seperti ini ya. Penjualan, pendapatan sewa pada penjualan retur dan pengurangan harga, potongan penjualan dan ikhtisar laba rugi. Jadi itu semua pendapatan-pendapatan ditutup. Ya. Sampai di sini paham nggak? Teman-teman. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya jurnal penutup untuk beban. Nah, beban selain pendapatan tadi, beban itu juga harus perlu ditutup, teman-teman. Ya. Jadi, kenapa beban ditutup? Karena dia ini adalah karena akan dijadikan nol. Kalau sudah ditutup, dia dijadikan nol dan itu tidak bisa digunakan lagi ya karena akan ada transaksi baru. Nah, itu apa ya ayat jurnalnya? Pembelian retur dan pengurangan harga ya. Ini sepertinya ada yang salah nih ya. Bentar. Bentar ya. Harusnya ini enggak kayak gini nih ya. Ini larinya ke sini nih. Tuh ya. Kelarian dia. Nah, jadi ya, pembelian retur dan pengurangan harga, potongan pembelian dan ikhtisar laba rugi pada apa? Pembelian, transport pembelian, beban-beban. Nah, itu semuanya kayak gitu. Pokoknya semua beban itu ditutup. Lalu yang perlu ditutup lagi apa? Ya, laba rugi. Ya, yang selanjutnya itu kita memindahkan saldo akun ikhtisar laba rugi di samping kedua jurnal penutup tersebut. Ya, di samping pendapatan, beban itu kita tutup. Ya, ini memuat jurnal penyesuaian persediaan. Apabila perusahaan berbentuk persekutuan dan perusahaan perseorangan, pemindahan saldo akun ikhtisar laba rugi ini dilakukan ke akun modal. Dalam perseroan terbatas, jurnal penutup dilakukan ke akun laba ditahan. Nah, jadi bentuknya kayak gini nih, ya. Ikhtisar laba rugi pada laba ditahan. Ya. Selanjutnya ada jurnal penutup untuk dividen, ya. Jurnal penutup tahap keempat ini adalah sebuah perseroan terbatas berupa pemindahan saldo akun dividen ke akun laba ditahan. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, kenapa? Kenapa? Siapa? Ada apa, Aulia? Oke, ini intermezzo ya teman-teman ya. Nah, jadi laba ditahan pada dividen. Nah, untuk jelasnya kita coba lihat nonton dulu ya terkait jurnal penutup ini. Sebelum saya masuk, ada yang mau ditanyakan? Bapak maaf Pak, tadi kepencet. Oh iya, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Nggak ada. Kita lihat ya videonya ya lebih jelas. Jadi pada umumnya sebenarnya ya jurnal ini saya ngantuk ngerjain ini kayaknya ya. Penutup jadi ya. Penutup ya, penutup. Nah, jadi di jurnal penutup itu sebenarnya ada dua pendekatan juga teman-teman. Teman-teman mau menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi boleh, menggunakan pendekatan harga pokok penjualan juga boleh. Nah, kita lihat ya, kita tonton dulu. Pendekatan harga pokok penjualan, dia akan mendebit. Nih, ditonton dulu ya. Kurang lebih 10 menit ya. Suaranya masuk nggak tadi teman-teman?
Masuk Pak, masuk. Oke. Pendekatan harga pokok penjualan, dia akan mendebit ikhtisar laba rugi, mengkredit harga pokok penjualan, mengkredit. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang jurnal penutup perusahaan dagang. Baik yang pada saat penyesuaian menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi maupun menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi dengan tujuan untuk mengenolkan akun-akun sementara atau akun nominal, yaitu akun yang terdapat dalam laporan laba rugi ditambah dengan prive atau dividen. Pada dasarnya, membuat jurnal penutup perusahaan dagang sama dengan membuat jurnal penutup pada perusahaan jasa. Yang pertama yaitu menutup semua jenis pendapatan, menutup semua jenis beban, menutup semua jenis prive atau dividen, menutup laba atau rugi yang diperoleh pada periode berjalan. Namun yang membedakan adalah pada perusahaan dagang terdapat inventory atau persediaan, yang mana persediaan ini tidak ada pada perusahaan jasa. Inventory atau persediaan pada saat membuat jurnal penyesuaian dapat dilakukan dengan metode pendekatan ikhtisar laba rugi atau harga pokok penjualan, sehingga akan menimbulkan atau memunculkan akun yang berbeda, dan cara menutupnya juga ada perbedaan. This week has already seen some incredible price action across financial markets, with stocks, bonds, and FX. Cara membuat jurnal penutup pada perusahaan dagang adalah dapat kita lihat di sini ada kolom keterangan. Kemudian yang kedua, jika pada saat penyesuaian persediaan menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi. Kemudian yang berikutnya, jika pada saat penyesuaian persediaan menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Ketika kita menutup pendapatan pada pendekatan ikhtisar laba rugi, maka akan didebit penjualan, kemudian retur dan potongan pembelian, kemudian pendapatan lainnya, dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Pada penyesuaiannya dengan pendekatan harga pokok penjualan, dia akan mendebit penjualan, pendapatan lainnya, dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Dapat kita lihat perbedaannya di sini. Dalam pendekatan harga pokok penjualan, tidak ada akun retur dan potongan pembelian, karena akun ini sudah nol pada saat penyesuaian. Kemudian untuk pendapatan lainnya, ini masukkan semua jenis pendapatan selain dari penjualan. Bisa pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan sebagainya. Berikutnya, ketika kita menutup beban atau harga pokok penjualan, pada saat penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, dia akan mendebit ikhtisar laba rugi, kemudian mengkredit pembelian, beban angkut pembelian, retur dan potongan penjualan, serta semua jenis beban. Ketika penyesuaian persediaan menggunakan pendekatan harga pokok penjualan, dia akan mendebit ikhtisar laba rugi, mengkredit harga pokok penjualan, mengkredit retur dan potongan penjualan, serta mengkredit semua jenis beban. Dapat dilihat perbedaannya di sini. Pada saat menggunakan ikhtisar laba rugi, di kredit ada akun pembelian dan beban angkut pembelian. Tapi pada saat penyesuaian menggunakan harga pokok penjualan, di kreditnya ada akun harga pokok penjualan. Tidak ada pembelian dan beban angkut, karena kedua akun ini sudah nol pada saat penyesuaian. Berikutnya menutup prive, itu sama dengan perusahaan jasa, yaitu mendebit modal pemilik dan mengkredit prive. Untuk yang metode harga pokok pun sama. Mendebit modal pemilik dan mengkredit prive. Kemudian menutup laba, jika laba, maka mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal pemilik.
Untuk yang harga pokok penjualan sama, yaitu mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal pemilik. Selanjutnya, jika rugi akan mendebit modal pemilik dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Untuk yang harga pokok penjualan sama, mendebit modal pemilik dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Kita lihat contoh bagaimana cara membuat jurnal penutup jika pada saat penyesuaian persediaan menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi. Di sini ada saldo dari akun neraca saldo UD Paeja per 31 Oktober 2020. Akun-akun yang ada di sini adalah akun yang nominal atau akun sementara, kecuali untuk persediaan barang dagang. Karena nanti akun-akun nominal inilah yang akan kita buat jurnal penutupnya. Kita siapkan dulu kertas kerja untuk jurnal penutup. Dan yang perlu kita ingat, yang pertama kita harus menutup adalah semua jenis pendapatan. Di sini ada penjualan 25 juta, kemudian retur dan potongan pembelian 1.500.000 dan pendapatan bunga 750.000. Maka dapat kita buat jurnalnya tanggal 31 Oktober 2020 dengan cara mendebit penjualan sebesar 25 juta sesuai dengan angka di neraca saldo. Kemudian retur dan potongan pembelian 1.500.000, kemudian pendapatan bunga 750.000. Karena untuk pendapatan lain-lain hanya pendapatan bunga, maka cukup kita masukkan pendapatan bunga. Jika masih ada yang lainnya lagi, boleh dimasukkan. Atau jika tidak ada pendapatan lain-lain, maka tidak perlu dimasukkan. Kemudian, mengkredit ikhtisar laba rugi sebesar jumlah dari yang di kolom debit ini, yaitu 27.250. Selanjutnya kita akan menutup semua jenis beban. Jadi kita akan mendebit ikhtisar laba rugi, kemudian akan mengkredit pembelian sebesar 15 juta, beban angkut pembelian sebesar 1 juta, retur dan potongan penjualan sebesar 5 juta, kemudian beban gaji toko 3 juta, sampai dengan beban administrasi bank 50.000. Jadi kalau dijumlah semua jenis beban ini menjadi 26.550. Selanjutnya yang harus kita tutup adalah laba. Karena di sini antara ikhtisar laba rugi di debit dengan di kredit masih besar di kredit, artinya ada laba, yaitu sebesar 1.700.000. Maka dapat ditutup dengan cara mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal paija sebesar 1.700.000. Selanjutnya kita lihat contoh jika pada saat penyesuaian persediaan menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Sini sudah ada saldo sebagian akun dari neraca saldo UD Paeja per 31 Oktober 2020. Kemudian kita siapkan kertas kerja untuk membuat jurnal penutup. Dan yang pertama harus kita tutup adalah semua jenis pendapatan. Saya kita buat tanggalnya 31 Oktober 2020 dan pendapatan yang ditutup pertama adalah penjualan sebesar 25 juta. Kemudian pendapatan bunga sebesar 750.000 dan mengkredit ikhtisar laba rugi sebesar 25.750.000. Selanjutnya kita akan menutup semua jenis beban. Yang pertama mendebit ikhtisar laba rugi, kemudian mengkredit harga pokok penjualan 13.500.000, retur dan potongan penjualan 5 juta, beban gaji bagian toko 3 juta, sampai dengan beban administrasi bank. Jadi semua jenis beban kita masukkan. Sehingga jumlahnya menjadi 24.550.000.
Rp50.000. Antara ikhtisar laba rugi debit dengan kredit masih besar yang kredit, artinya masih terjadi laba. Sehingga harus dibuat jurnal penutup berikutnya adalah menutup laba, yaitu dengan cara mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal faizah sebesar 1.700.000, yaitu sebesar antara selisih ikhtisar laba rugi debit dan kredit. Atau angka ini juga harus sama dengan laba yang diperoleh pada laporan laba rugi. Saya ucapkan terima kasih telah. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau ditanyakan. Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi dia ada perbedaan ya teman-teman ya ketika kita mengerjakan jurnal penutup itu ya, dia ada menggunakan metode ikhtisar laba rugi dan menggunakan harga pokok penjualan. Nah, yang tadi saya jelasin sebelumnya itu menggunakan metode apa teman-teman? Kalau yang ini menggunakan apa ini? Menggunakan ikhtisar laba rugi ya. Kalau ini ikhtisar laba rugi. Nanti kalau ketika mengerjakan tugas atau apa ya, lihat konteksnya dulu ya. Teman-teman mau diminta pakai harga pokok penjualan atau menggunakan harga laba rugi. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Hari ini kayaknya lebih cepat ya. Gak apa-apa. Intinya lebih banyak bahas-bahas soal ya. Bahas soal saya nggak akan lakukan hari ini. Kita bahas soalnya mungkin di hari minggu depan ya minggu depan. Itu ada satu materi lagi. Habis itu kita ini bahas soal, dan di hari pertemuan ke-15 kita kuis ya, kuis. Oke teman-teman, ada yang mau tanyakan nggak? Bertanyalah teman-teman. Nggak ada? Artinya kita lebih cepat ya, nggak apa-apa. Gimana? Mau ditutup atau mau dilanjutkan? Ya Pak, cukup Pak. Oke, kalian ada kuliah lagi jam berapa? Di Jumatan Pak, jam 1. Oh, jam 1 ya. Artinya bisa istirahat dulu ya. Yang panitia yang kemarin kelelahan silahkan istirahat ya. Oke teman-teman, nggak apa-apa ya. Tugasnya jangan lupa di tanggal 21 ya. Saya tunggu ya tugas yang kemarin. Mungkin itu saja teman-teman ya. Perkuliahan kita hari ini ya, nggak apa-apa, lebih cepat karena materi kita juga nggak banyak. Dan saya minta teman-teman belajar bahas soal, dan intinya kalau kuliah ini kita banyak-banyak belajar mandiri. Kalau apa yang saya berikan itu kan sebenarnya nggak 100% teman-teman ya, 60% dari keilmuan ya. Kalau waktu kalian sekolah mungkin disuapin satu-satu sama gurunya. Nah, kayak gini ya, 1, 2 gitu ya. Tapi kalau udah kuliah ini kalian udah bisa ya memilih dan memilah mana yang baik dan benar ya. Karena kalian sudah mulai dewasa dan itu pilihan di tangan teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, Makasih Pak. Terima kasih Pak. Saya tutup ya.